Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Helmia Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar dan akuntansi bank syariah. Yang pertama yaitu ada kegiatan utama dalam akuntansi. Kegiatan utama dalam akuntansi adalah pencatatan data-data keuangan perusahaan, di mana data-data keuangan perusahaan ini diidentifikasikan dan diukur untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu transaksi yang ada di perusahaan dan diukur berapa yang harus dicatat. Kalau sudah diidentifikasi, selanjutnya dicatat dan diproses, kemudian disusun dan dikomunikasikan ke pemangku kepentingan berupa laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu penginputan dan pemrosesan. Yang meliputi yang pertama pengidentifikasian transaksi, yang kedua pengukuran transaksi, yang ketiga pendokumentasian transaksi, yang keempat yaitu peringkasan transaksi berupa penjurnalan, yang kelima yaitu pengklasifikasian transaksi berupa pemindah kebukuan. Selanjutnya yaitu ada penyusunan laporan keuangan, di mana penyusunan laporan keuangan di sini yaitu meliputi yang pertama pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian, yang kedua yaitu pencatatan penyesuaian termasuk pencatatan pengoreksian dan yang berupa penjurnalan dan pemindah bukuan, yang ketiga yaitu pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian, yang keempat yaitu penyusunan laporan laba rugi, yang kelima yaitu pencatatan penutupan, yang keenam yaitu penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, yang ketujuh yaitu pencatatan pembalik jika diberlakukan berupa penjurnalan dan pemindah bukuan. Siklus keuangan ini yang biasa terjadi di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sebagai sistem, di mana di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Niswonger 2010, di mana beliau menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu ada menurut Rudianto 2012, di mana beliau menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sebagai sistem informasi. Input yang berupa transaksi kemudian diproses melalui pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan memberikan informasi ke pemakai informasi yang membutuhkan informasi terkait suatu perusahaan. Selanjutnya ada proses penyediaan informasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan stakeholders atau siapa saja yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Stakeholder di sini bisa dari internal yang meliputi pemilik, manajer, pegawai, dan yang dari eksternal yaitu yang terdiri dari pelanggan, kreditor, pemerintah. Kemudian ketahui kebutuhan informasi stakeholders. Kemudian rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mencatat data ekonomi dari aktivitas bisnis yang kemudian untuk menyimpan laporan akuntansi untuk stakeholders. Pemakai informasi akuntansi bisa dari pihak eksternal dan internal. Pengguna informasi akuntansi yang pertama yaitu investor untuk melihat seberapa menguntungkan investasi di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada karyawan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga yaitu pemberi pinjaman untuk melihat berapa mampu perusahaan mengembalikan dana pinjaman. Yang keempat yaitu supplier atau kreditor bisnis lainnya. Yang kelima yaitu pelanggan, yang keenam yaitu pemerintah untuk menentukan besaran pajak, yang ketujuh yaitu masyarakat atau publik di sekitar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harvina sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi Siti HRF Yena. Akuntansi dikembangkan dari suatu kerangka dasar akuntansi yang ditetapkan oleh penyusun standar. Kerangka ini merupakan konsep dasar akuntansi yang berterima umum. Khusus untuk akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh penyusun standar. Selanjutnya yaitu 5 pilar standar
Akuntansi Indonesia. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. Yang ketiga, standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah. Yang keempat, standar akuntitas syariah. Dan yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintah. Berbicara mengenai konsep dasar akuntansi syariah adalah sebagai sebuah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan syariah Islam. Konsep akuntabilitasnya lebih jauh dibanding konvensional atau pertanggungjawaban pada manusia, Allah, dan alam semesta. 3 perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional. Yang pertama yaitu transaksi, yang kedua operasi entitas, dan informasi yang dihasilkan atau laporan keuangan yang lebih luas. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, hanya dilakukan dengan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, unsur kezaliman, unsur maisir, unsur gharar, dan unsur haram. 5. Tidak menganut prinsip time value of money. 6. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. 7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Dan yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Sekian untuk pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan langsung oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliaur Rahman ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariat dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapat, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya dalam tingkat keuntungan yang layak. Keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana kewajiban selama periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. 8. Informasi komprehensif mengenai periode sebelumnya. 9. Laporan posisi keuangan pada awal periode. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Dana syirkah temporer, 4. Ekuitas, 5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 6. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, 7. Arus kas, 8. Dana zakat, dan 9. Dana kebijakan. Laporan laba rugi. Definisi laporan laba rugi: laporan yang menyajikan penghasilan yang diperoleh selama suatu periode akuntansi dan beban-beban yang dilakukan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Elemen penyusun yaitu penghasilan dan beban. Laporan perubahan ekuitas. Definisi laporan perubahan ekuitas: laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi.
Elemen penyusun laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama ekuitas awal periode, yang kedua penambahan dan pengurangan ekuitas, yang kedua ekuitas akhir periode. Bentuk laporan laba rugi, bentuk satu tahap dan bentuk beberapa tahap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini, NIM 2038302212. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan neraca. Definisinya yaitu laporan yang menjadikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu di akhir periode pelaporan. Elemen penyusunan: aset, kewajiban, sirkah temporer, ekuitas. Bentuk laporan keuangan neraca yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Laporan arus kas, definisinya yaitu laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode di akuntansi. Elemen penyusunan penerimaan kas, pengeluaran kas. Urutan penyusunan aktivitas operasi dan aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas. Metode langsung dibagi menjadi dua, yaitu metode penyusunan dan metode tidak langsung. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Memberikan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari para pemateri tadi. Selanjutnya tuh saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari pemaparan dari para pemateri tadi. Jadi selanjutnya itu ada pengertian dan tujuan profesi. Jadi profesi itu merupakan suatu moral community atau suatu moral yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Jadi suatu profesi itu bisa disatukan, ya umumnya itu berdasarkan pada latar belakangnya mereka seperti pendidikan, profesinya, atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka itu mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi yang dapat diperkuat. Etika profesi itu merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Jadi kode etik ini berlaku untuk satu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Apa saja perilaku-perilaku yang memasuki pada prinsip-prinsip yang mendasari perilaku etis, yaitu pertama, hindari pelanggaran etika walaupun itu berbasis yang kecil, itu harus dihindari. Kemudian dua, itu ada pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjangnya, itu harus diperhatikan. Jadi yang ketiga itu biasa saja itu dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Karena jadi meskipun dalam standar perkembangan akuntansi syariah itu juga kan terdapat profesi. Jadi itu meskipun dalam pembelajaran ini itu ada etika profesi akuntannya tersendiri yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya etika itu merupakan dasar moral yang nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.